Oke, dengan adanya artificial intelligence, ya kita kemarin bahas poin terakhir, tantangan umat manusia di masa depan. Apa masa depan itu? Kemarin apa masa depan itu? Hah? Apa masa depan yang sudah ada di hadapan kalian, bahkan mungkin sudah kalian pergunakan kemarin? Apa yang menjadi ancaman bagi manusia? AI, apa? Artificial? Apa itu AI? Artificial atau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan AI itu apa? Ayo, kalian Gen Z yang harusnya sudah sangat lekat, sudah sangat dekat dengan istilah ini dan harusnya kalian tahu. Hah? Kecerdasan buatan. Oke, saya akan ajak kalian diskusi pada ide dasarnya. Apakah AI atau apakah artificial intelligence atau apakah kecerdasan buatan itu ancaman bagi manusia? Ya atau tidak? Kenapa iya? Hmm? Banyaknya manusia bisa tergantikan. Apa yang contohnya bisa tergantikan atau mungkin sudah tergantikan? Apa contohnya atau apa contohnya yang mungkin tergantikan atau bahkan sudah tergantikan saat ini? Hah? Operasi. Oke, yang kemarin saya contohkan bahwa di Cina sudah ada satu teknologi menggunakan augmented reality di mana robot bisa mengoperasi, tapi dioperasikan oleh dokter spesialis kan gitu. Dokternya ada di mana, pasiennya ada di mana, di dua tempat yang berbeda. Oke, di keseharian kalian apa yang sudah tergantikan oleh AI, oleh robotik, oleh sistem di Indonesia yang dekat sekali dengan kalian? Apa? Udah banyak banget loh di Indonesia. AI itu udah masuk ke beberapa sektor kehidupan masyarakat kita, termasuk kalian. Hah? Brain rot yaitu dampaknya ya. Teknologinya apa yang sudah menggantikan manusia? Teknologi apa yang sudah menggantikan manusia di Indonesia? Yang paling terbaru bahkan di televisi diiklanin. Apa? Jadi acara TV bahkan bulan lalu apa bulan Ramadan lalu gitu saya lupa. Apa? Atau kalau kalian main Instagram, main TikTok atau medsos apapun itu, kalian mungkin akan nemu beberapa video yang berkaitan dengan hal itu.
Oke, kalau kalian nggak tahu, tahu nggak yang bahkan diklaim oleh salah satu stasiun TV menjadi pertama, AI pertama. Tahu nggak? Oke, sekarang searching di Google. Manfaatkan teknologi. Searching di Google tayangan televisi pertama yang menggunakan AI di Indonesia. Saya lupa kayaknya tentang sejarah Indonesia deh itu. Yang ngeluarin Trans 7 apa Trans TV gitu. Legenda, legenda bertuah. Itu tayang mulai kapan? 17 Januari 26 ya. Judulnya Legenda Bertuah. Bertuah kan? Oke, pertanyaan saya. Kalau itu menggunakan AI, coba saya nggak tahu ya kualitas videonya seperti apa ataupun hasilnya seperti apa. Coba sekarang kamu imajinasikan di dalam kepala kamu apa saja yang tergantikan oleh AI ini di acara ini. Hah? Ya apa profesinya? Aktris atau aktor? Apalagi? Sutradara, penata busana atau wardrobe? Apalagi? Ya, penata apalagi? Penata kostum wardrobe, misalkan penata apa pencahayaan ya, penata cahaya atau lighting, penulis skrip misalkan, scriptwriter dan lain sebagainya. Oke, itu adalah salah satu AI yang kemudian menggantikan jelas-jelas menggantikan peran manusia di Indonesia. Lalu kembali lagi ke pertanyaan di minggu kemarin yang saya tanyakan ke kalian, apakah perawat bisa digantikan oleh AI? Mungkin atau tidak? Mungkin. Kemudian pertanyaan saya berubah kemudian ketika hal itu mungkin terjadi, lalu apakah kalian sebagai anak-anak SMK kesehatan yang entah itu kalian langsung kerja, yang entah itu kalian akan kuliah dulu, apakah kalian sudah siap digantikan oleh AI? Belum. Atau apakah kalian rela kalian perannya digantikan oleh AI? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Hah? Karena kamu membutuhkan pekerjaan. Oke, yang lainnya. Kenapa tidak? Hah? Tidak dapat mencari nafkah. Kenapa tidak rela digantikan oleh AI atau oleh robot? Ya kenapa? Sudah belajar dan lain sebagainya. Kalau sampai kamu tidak bisa, kalau kamu tergantikan oleh AI, anggaplah kamu sia-sia gitu ya. Oke, kamu tidak rela digantikan oleh AI, tapi permasalahannya adalah zaman itu atau waktu itu tidak pernah menunggu kalian siap. Peradaban, perubahan peradaban, perubahan zaman tidak pernah menunggu manusia siap. Siap atau tidak siap, kalian harus masuk ke sana. Apalagi kalian rata-rata di sini tahun berapa lahir? 2009. Udah Gen Z ya berarti ya. 2009, 2010 Gen Z terakhir. Ya, 2011 udah masuk Gen Alpha. Dunia digital adalah dunia kalian. Saya adalah digital native, pendatang digital. Lalu kalau kalian bilang nggak siap, bagaimana nasib
bangsa yang akan kalian tempati ke depan dengan AI ini? Kira-kira ketika gini, ketika waktu itu tiba, semuanya digantikan oleh AI, apakah kalian akan berubah menjadi siap? Pernah ada yang siap gak dengan datangnya COVID-19 waktu tahun 2019, 2020, 2021? Tidak. Tapi COVID itu tetap datang. Tetap. Pertanyaannya, setelah itu siapa yang bertahan, siapa yang tidak? Gitu kan? Siapa di antara mereka yang bertahan? Hah? Yang bisa menjaga kesehatan dia, yang lain? Yang bisa ada perubahan nggak dari sebelum ketika COVID itu kalian kelas berapa? SD. SD. Ada perubahan nggak dari sebelum COVID ke setelah COVID? Ada apa yang kalian rasakan perubahannya? Hah? Jaga jarak, nggak boleh keluar terlalu lama. Sebagai pelajar, apa yang kalian rasakan perubahannya sebelum COVID dengan setelah COVID? Setelah COVID, pembelajaran berkurang. Pas COVID. Setelah COVID-nya, apakah berbeda pembelajaran setelah COVID dengan sebelum COVID? Pas COVID? Oke. Berarti saya akan urai satu, nggak ada penghapus. Oke, saya akan masuk dari sini pembahasannya. Kuncinya sebenarnya ketika ada perubahan dan perubahan itu pasti terjadi, maka siapa yang akan bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi. Banyak guru yang merasa risih, yang merasa stres, yang merasa apapun itu ketika COVID karena tidak bisa mengajar secara langsung. Guru-guru yang tidak terbiasa dengan online, guru-guru yang tidak terbiasa dengan Zoom, guru-guru yang tidak terbiasa mengedit video, harus berubah dengan cepat, ya, karena pembelajaran tidak boleh tatap muka. Tapi pada akhirnya semua guru sekarang rata-rata menggunakan atau aware atau eh, sadar dengan penggunaan digital dalam ruang pembelajaran. Begitupun kalian mungkin, ya. Nah, secara teori evolusi, makhluk hidup yang dapat bertahan itu adalah makhluk hidup yang dapat beradaptasi. Begitupun dengan AI. Yang saat ini sebenarnya yang tadi kita diskusikan dengan kalian, yang saya diskusikan dengan kalian, AI menjadi sebuah ancaman. Lalu apa upaya adaptasi yang akan kalian siapkan untuk menghadapi masa di mana AI itu menjadi dominan di muka bumi? Menggantikan tenaga kerja, ya. Kita tadi ngomong apa yang sudah tergantikan di tenaga kerja, tadi aktor sudah bisa terganti, kemudian mungkin kalau saya pernah cerita di Amerika sudah ada taksi online tanpa supir, di Cina sudah ada kurir menggunakan drone. Kalau saya sekarang contohkan ke kalian, gimana kalau di satu atau beberapa puluh tahun mendatang, 5-10 tahun mendatang, orang yang demam-demam biasa nggak perlu datang ke klinik. Cukup klik aplikasi, masuk ke kolom chat, ya, atau login ke aplikasi, masuk ke kolom chat, dari chat nanti ada chatbot yang balas, ya. Kemudian setelah dibalas oleh chatbot, diminta untuk memasukkan data kesehatan yang ada di smartwatch, jam pintar, yang mana sekarang jam pintar itu isinya ada tekanan darah,
nadi, respirasi, kandungan oksigen dalam darah. Kamu bisa masukin ke sana. Setelah itu muncul diagnosa, muncul advice-nya apa, muncul resep obatnya apa, dikasih link untuk beli obatnya, kamu klik linknya, kamu pesan, kamu bayar pakai aplikasi dompet digital, kemudian dari apotek dikirim oleh kurir ke rumah kamu. Jadi kamu keluar tanpa keluar rumah kamu sudah berobat. Mungkin nggak suatu saat seperti itu? Mungkin. Pertanyaannya kalau itu terjadi, apakah perawat di klinik masih dibutuhkan? Enggak. Kenapa, Nabila? Masih dibutuhkan kan kira-kira? Perawat. Kan biasanya kalau sekarang kalian datang ke klinik, daftar. Yang nerima pendaftaran kalian siapa? Hah? Siapa? Resepsionis. Habis daftar kalian diperiksa, dicek tensinya dulu kan biasanya sebelum disuruh nunggu, siapa itu? Yang tensinya? Perawat. Habis kalian nunggu baru dipanggil kan? Oke, masuk kalian ke ruangan dokter didampingin perawat. Ada dokternya kan? Oke, kemudian kalian keluar. Kemudian kalian nebus obat. Nah, maksud saya tadi ada yang Nancy, ada yang terima pendaftaran, ada yang dampingin kalian. Ketika hal itu digantikan oleh telemedicine yang tadi saya ceritakan lewat aplikasi, apakah perawat itu masih dibutuhkan di klinik? Enggak. Yang dibutuhkan saat telemedicine ada siapa? Hah? Yang dibutuhkan ketika telemedicine itu ada siapa? Yang lewat aplikasi. Dokter kan? Perawat sudah tidak diperlukan dalam konsultasi itu kan? Benar gak? Benar gak? Ya kan? Mungkin gak itu terjadi? Saya tanya sekali lagi. Mungkin. Kalau itu mungkin, lalu apa adaptasi yang kalian siapkan untuk menghadapi hal seperti itu? Ini berkaitan dengan materi kelima, ketenaga kerjaan. Lalu apa yang akan kalian siapkan untuk beradaptasi menghadapi ke dunia ketenaga kerjaan yang sudah mulai dipenuhi oleh artificial intelligence dan robotik? Apa? Ayo, berpikir. Apa yang kalian siapkan untuk beradaptasi dengan perubahan itu? Seperti saya bilang di minggu lalu bahwa sebenarnya sekarang pun kalian nggak perlu guru untuk belajar, benar nggak? Kalian pengen belajar apa? Tinggal tanya AI. Jawabannya mendekati, nggak bilang kebenarannya ya, tapi akurasinya bisa cukup tinggi dengan AI. Kamu butuh video praktek apa? Kamu cari di YouTube pasti dapat. Yang tindakan-tindakan kalian di lab, termasuk Nancy pasti ada, ya kan? Kalian coba sekarang tanya Google AI, ya Google Assistant, apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi apa namanya industri 5.0? Coba. Ini kan AI ini udah merangsek ke 5.0. Apa yang perlu dihadapi oleh Gen Z untuk menghadapi industri 5.0? Pasti AI ngasih jawaban. Kolabo, coba lengkapnya seperti apa? Pemikiran kritis, kreatif, literasi teknologi, dan lain sebagainya ya. Itu jawaban dari AI. Dan itu juga yang akan diucapkan oleh guru kalau dia membahas ini. Kalau mereka atau para guru itu membahas tentang ini. Pasti itu yang akan dijawab. Pasti itu yang akan keluar penjelasannya. Lalu, apakah kalian masih perlu guru untuk belajar? Tidak, kan?
Secara teknis tidak ya, karena AI sudah hampir bisa menjawab semuanya. Dalil agama pun bisa keluar sekarang dari AI. Nah, tapi di balik itu semua, apa yang kalian hadapi, ya, apa yang akan kalian hadapi, termasuk tadi saya bilang bahwa perawat mungkin digantikan, dan itu adalah dunia kalian ke depannya, karena kalian jurusan asisten keperawatan dan caregiver. Lalu apa yang akan kalian siapkan supaya kalian tidak tergantikan? Hah? Apa? Kolaborasi apa? Kolaborasi sama AI. Bahkan kamu saja, sorry, karena kalian bukan anak rekayasa pelangkat lunak, saya yakin kalian juga gak ngerti-ngerti amat AI. Kalian ngertinya cuma masukin kata kunci keluar. Kalian gak ngerti algoritmanya, kalian gak ngerti gimana cara bikin prompt, kalian gak ngerti nganalisanya, kan gitu. Apakah kalian rela kalian digantikan oleh AI? Tidak. Tapi pertanyaannya, supaya kalian tidak tergantikan, apa yang harus kalian siapkan? Hah? Apa? Oke, sekarang saya kasih clue berikutnya. Percaya atau tidak, kalau sistem kamu belajar seperti ini sampai nanti kamu lulus, sampai nanti kamu kuliah, kalian adalah orang-orang yang pantas digantikan oleh AI dan tidak dibutuhkan di masa mendatang. Percaya atau tidak? Karena di dunia kerja nanti yang kamu butuhkan itu hanya satu sebenarnya, namanya kompetensi. Ya, oke, nanti ini akan kita bahas. Dan kompetensi itu jangan kamu anggap hanya keterampilan. Kamu bisa Nancy, itu kompeten. Kompeten itu harus ada tiga. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, yang kedua aspek keterampilan, yang ketiga aspek sikap atau afektif. Kamu punya pengetahuan, gak punya skill, kamu sopan, ya kalau sekarang attitude itu hanya dibatasi oleh sopan saja. Kamu gak punya skill, kamu sopan, berarti kamu gak kompeten. Kamu punya pengetahuan, kamu punya skill, tapi kamu gak punya attitude, kamu gak bakal dipakai sama orang. Kamu gak kompeten. Kamu punya attitude, kamu gak punya skill, kamu gak punya pengetahuan, kamu juga gak bakal ada gunanya untuk orang lain. Kamu gak bakal dipakai di masa depan. Itu namanya kompetensi. Kita bedah dulu dari sini. Knowledge, pengetahuan. Bagaimana cara supaya kamu bisa mendapatkan pengetahuan? Belajar. Semua jawabannya pasti belajar. Karena saya ngajar di kelas yang satunya juga jawabannya belajar. Oke. Sekarang saya tanya, apakah selama ini kalian sudah belajar? Belum. Lalu apa yang kalian lakukan selama kalian datang ke sekolah? Atau kalau kalian merasa belum belajar, lalu sebenarnya belajar yang benar itu apa? Hmm? Apakah kalian sudah mengantongi aspek yang cocok untuk disebut sebagai pelajar? Dengan belajar kalian mendapatkan apa? Hah? Apa? Siapa yang pojok? Kamu mendapatkan apa dengan belajar? Pengetahuan. Oke.
Dengan belajar kamu dapat pengetahuan. Apakah kamu mendapatkan pengetahuan selama belajar? Apa yang kamu tahu setelah kamu belajar di BI berapa bulan? Udah mau setahun. Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu ketahui dengan kamu belajar di BI 7 atau 8 bulan? Lebih ya, 9 atau 10 bulan malah. 9 bulan lah. Apa yang kamu ketahui setelah kamu belajar dengan kamu belajar di BI? Apa yang pengetahuan apa yang kamu dapatkan? 10 bulan. Pengetahuan apa yang kamu dapatkan? Hah? Apa? Karena nanti nyambung saya bilang ke sini. Nanti ada tenaga kerja tuh ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih. Ini beda. Ada dua jenis tenaga kerja konvensional. Nanti kalau udah digantikan AI, udah AI udah masuk, ini dua-duanya bisa hilang nih. Mau dia terlatih, mau dia terdidik. Kalau terdidik masih mungkin oke lah. Ya, tapi kalau terlatih sudah pasti akan digantikan kemampuannya oleh AI. Nah, dengan belajar, apa yang kamu tahu? Jangan-jangan sama ini kalian nggak belajar. Nah, kalau kalian belajar dan output dari pembelajaran adalah sebuah pengetahuan, pengetahuan apa yang kalian tahu dengan belajar di Bakti Insani selama 9 atau 10 bulan? Apapun, nggak mesti kejuruan. Oke, apa? Materi apa? Materi ya apa yang kamu dapat dari Anvis gitu deh kalau spesifiknya. Nah, organ? Organ apa? Organ yang ada di tubuh manusia. Oke, sebutkan deh organ yang ada di tubuh manusia. Jantung. Jantung. Jantung itu apa? Jantung. Jantung itu apa? Saya tanya. Hah? Organ pemompa darah. Oke. Oke, itu pengetahuan. Pengetahuan dalam istilah pendidikan itu berkaitan dengan aspek kognitif. Oke. Kognitif dari bahasa Latin cognit. Cognit artinya berkesadaran. Jadi pada dasarnya seseorang yang berpengetahuan itu harus punya kesadaran. Jadi kalau kamu cuma datang ke sekolah cuma bengong ya, merhatiin guru mah merhatiin gitu tapi masuk telinga kanan keluar telinga kiri, kalian gak kognit. Kalian tidak berkesadaran. Berarti kalian sedang tidak belajar walaupun fisik kalian ada di sini. Oke, dari kognitif ini nanti turun ya, ada 6 kemampuan kognitif yang harus dimiliki oleh manusia. Yang pertama, kemampuan menghafal. Ini kemampuan paling rendah. Yang kedua, kemampuan menjelaskan. Yang ketiga, kemampuan memberikan contoh. Yang keempat, kemampuan menganalisa. Yang kelima, memecahkan masalah, problem solving. Yang keenam, namanya kemampuan sintesa.
Nah, kalian belajar dari TK sampai sekarang ke SMA, kalau kalian kerjanya hanya menghafal, menghafal, dan menghafal, berarti tidak ada kemajuan kognitif yang kalian alami. Karena seusia SMK itu paling tidak sudah bisa memberi contoh. Seusia kalian itu harus sudah bisa memberi contoh. Level kognitif 3. Ya, lulus dari SMA minimal kalian sudah bisa menganalisa. Makanya kalau sekarang rame-rame ada yang namanya tes kemampuan akademik atau TKA, jangan kalian harap soal TKA itu isinya apa yang dimaksud dengan. Karena semua soal di TKA isinya ini. Dan di dunia kerja itu semuanya juga di level sini minimal. Ketika kamu bermain dengan atau bersaing dengan AI nantinya dengan robot, kemampuan analisa kamu parah, itu yang tadi saya bilang kalian akan tergantikan. Jadi ketika kita berbicara pengetahuan atau knowledge, apa itu kompetensi? Kompetensi itu adalah tiga aspek yang harus di kompetensi adalah apa ya? Eh, Kemampuan manusia meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa itu pengetahuan yang harus dikuasai oleh manusia? Yaitu kemampuan kognitif, dari mulai menghafal sampai sintesa. Ini biasanya kalau sudah pendidikan tinggi. Memecahkan masalah itu D1 lah, memecahkan masalah. Kalian itu sekarang kelas 10 paling tidak harus sudah bisa memberi contoh. Kalau menjelaskan saja kalian masih gelagapan, ya memang ada yang salah dengan cara kalian atau cara pendidikan di Indonesia. Makanya saya bilang tidak semua yang belajar itu, tidak semua yang datang ke sini itu belajar. Karena tidak semua orang yang datang ke sini itu kognit atau berkesadaran. Ada yang cuma datang ya datang aja, menuhin absensi aja, biar gak dimarahin orang tua aja. Pulang dari sini dapat apa? Nggak ada dapat apa-apa dong. Yang merhatiin aja belum tentu dapat, apalagi yang tidak yang tidak berkesadaran, tidak kognit. Ya, kalau kamu dalam menghafal aja masih lemah, berarti pertanyaannya apakah masih ada pengetahuan dalam diri kamu? Ada nggak? Nah, ini proses berpikirnya begini. Proses berpikir manusia itu yang paling rendah menghafal. Setelah menghafal, kalian mampu menjelaskan. Setelah mampu menjelaskan, kalian memberi contoh, menganalisa, merumuskan masalah. Masalahnya sekarang AI, robot itu sudah bisa di tahap ini. Analisa dan memecahkan masalah. Itu kenapa sekarang apapun yang kamu tanya ke Google, Google punya jawabannya. Karena dia sudah sampai di sini. Kamu cari apapun di YouTube tutorialnya pasti keluar. Sekarang masalah ada adagium ya, ada satu ungkapan yang mungkin kalian pernah dengar. Sekarang apapun masalahnya jawabannya YouTube gitu misalkan atau jawabannya Google. Ya karena robot itu sudah nyampe ke sini. Tinggal satu langkah aja lagi dia bisa mensintesa, mungkin sudah bisa ya. Ya manusia itu ya akan begitu-begitu saja. Manusia-manusia yang kebanyakan orang ya akan menjadi budak dari robot. Saya bilang di awal manusia sedang menciptakan kiamatnya sendiri ya bisa jadi gitu loh. Nah pertanyaannya di masa mendatang ini tantangan kalian. Pertama itu kompetensi. Kalau kalian mau ngejar kompetensi yang pertama dibutuhkan adalah pengetahuan. Pengetahuan didapatkan dari cara apa? Dengan cara belajar. Apa proses belajar? Dari menghafal sampai sintesa. Paling rendah menghafal, kedua menjelaskan, ketiga memberi contoh, menganalisa, memecahkan masalah, sampai sintesa. Kalian tidak mampu melakukan ini, berarti ada yang salah dalam proses pembelajaran kalian. Makanya kesimpulannya tadi, tidak semua orang yang belajar adalah pembelajar. Tidak semua orang yang belajar adalah sedang berpikir. Ya. Kedua skill atau keterampilan.
Ini berkaitan dengan kemampuan psikomotorik. Psikomotorik adalah segala sesuatu kemampuan yang bisa kalian latih berdasarkan gerak motorik kasar ataupun halus kalian. Nancy, ya. Kemudian apa lagi yang udah kalian pelajari di lab? Ada nggak selain Nancy? Hah? Ukur suhu TTV lah termasuk. Selain TTV, ada lagi nggak? Apa? Hah, sanitasi. Komunikasi. Oke, kemampuan komunikasi. Ada lagi? Hah? Kita mengenal istilah ATM zaman Pak Harto nih. Amati, tiru, modifikasi. Keterampilan itu berkaitan dengan itu. Kurang lebih. Guru nyontohin, praktekin, demonstrasi praktek, ya. Kemudian kalian melihat apa yang guru kalian lakukan, kalian mencoba meniru apa yang guru kalian lakukan, itu bagian dari keterampilan. Dan kalian lakukan berulang kali, latihan berulang kali, itu namanya keterampilan. Semakin kalian latih skill kalian, kalian semakin jago. Makanya ada tenaga kerja terlatih. Ya. Ketika kalian sudah ada istilah kalau seseorang sudah di satu pekerjaan yang sama kurang lebih berapa 3 atau 4 tahun lah, maka orang tersebut sudah berubah menjadi expert, menjadi ahli. Kalau kamu jadi perawat, lulus dari sini langsung kerja jadi perawat ya, Nancy dan lain sebagainya, selama 3 tahun nggak pindah-pindah kerja, kalian sudah ahli sebagai ahli tensi. Kalian sudah ahli megang, ngelihat wajah orang aja udah, oh ini kayaknya demam nih orang ini. Kemudian kamu verifikasi, kamu pegang dahinya, oh bener demam. Ya, kamu tensi yang biasanya pakai stetoskop ya. Kalau nanti kamu PKL atau mungkin kalian di Posyandu udah pernah lihat ada bidan atau ada perawat yang udah senior puluhan tahun, bahkan Nancy nggak pakai stetoskop, walaupun itu salah secara SOP, tapi itu bisa dilakukan karena adanya pengalaman. Ini berkaitan dengan pengalaman. Itu ya. Lalu sekarang saya tanya, keterampilan apa yang tidak bisa digantikan oleh robot? Keterampilan apa yang tidak bisa digantikan oleh robot kira-kira? Apa kira-kira yang tidak akan digantikan oleh robot? Hah? Nggak tahu. Oke ya, itu aspek yang kedua dari kompetensi. Ya. Dan saya yakin semua keterampilan saat ini itu banyak yang sudah bisa digantikan oleh robot. Ya, di pabrik-pabrik mobil beberapa, ya termasuk di Indonesia ya, beberapa proses termasuk kalau nggak salah pengecatan situ sudah nggak pakai manusia lagi, sudah pakai robotik. Kalau kalian paling gampang bisa kalian lihat, bisa kalian saksikan sekarang di Margonda juga sudah ada beberapa, ada car wash, tempat cuci mobil yang sistem robotik.
Kamu nggak perlu turun, masuk aja, tek. Nanti semua sudah tidak ada lagi tukang cuci mobil, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, keterampilan itu yang kemudian akan nanti digantikan oleh AI, terutama keterampilan teknis. Apa itu keterampilan teknis yang tadi saya bilang, ya? Keterampilan yang kayak Nancy kalau kamu gitu ya. Kemudian bahkan saya pernah dengar cerita dari orang yang pernah ke Jepang, kalau di Jepang itu bahkan memindahkan pasien dari bed ke WC aja gitu ya, untuk BAB, untuk mandi itu sudah nggak perlu 2-3 orang lagi, cukup pakai robot. Jadi di bednya itu sudah ada mesinnya gitu yang bisa ngangkat si lansia tersebut, gitu ya. Itu kemampuan teknis dasar yang pasti akan tergantikan. Nah, kalau kalian, saya ulangi lagi, kalau kalian hanya cukup sampai di kemampuan teknis yang sangat dasar, yang sangat bisa digantikan oleh robot, ya maka tantangan kalian semakin besar. Kalian punya skill atau kalian gak punya pengetahuan, pengetahuan itu sekali lagi bukan hanya kalian tahu A dan B, tapi kalian punya cara berpikir yang lengkap. Ya, dari cara mengetahui sampai cara mensintesa, dari cara mengetahui sampai memecahkan masalah. Itu namanya kemampuan kognitif, kemampuan berpikir. Setelah kalian bisa mikir, sekarang robot itu sudah bisa mikir, AI itu sudah jago mikir. Rubah ke keterampilan. Keterampilan secara robotik pun, skill dari robot-robot itu juga sudah sangat berkembang. Ya, sudah sangat berkembang. Makanya ada satu hal yang kemudian tidak bisa digantikan oleh robot adalah attitude. Apa itu attitude? Yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah aspek yang ketiga. Attitude. Lalu pertanyaannya, selama ini kalian sering dengar ini istilah attitude, apa itu attitude? Diterjemahkan deh, apa bahasa Indonesianya attitude? Sikap. Dalam bahasa Inggris ada bahasa lain untuk menerjemahkan sikap, namanya manner. Ya kan? Apapun itulah bahasanya. Kemudian kita bahas dulu. Kalau kita terjemahkan sikap, apa yang kamu pahami tentang sikap? Karena tinggal ini, yang robot mungkin akan cukup terlambat mengikuti atau menggantikan manusia. Apa yang kamu ketahui tentang kata sikap atau perilaku atau apapun itu? Hah? Cara kamu berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan yang lebih muda nggak ada caranya, dengan yang sepantar nggak ada caranya. Selain itu apa itu sikap? Perilaku, iya, apa itu perilaku? Cara berkomunikasi, oke. Selain itu, cara cara bertindak, oke. Cara bertindak sesuai, cara bertindak yang seperti apa? Atau sesuai dengan apa? Hah? Sekarang saya akan kasih kamu satu dilema, ya. Mendingan kamu berhubungan dengan orang yang omongannya kasar
menyakitkan tapi dia jujur, atau berhubungan dengan orang yang omongannya bahasanya lembah lembut tapi dia suka bohong, munafik misalkan. Jujur, tapi omongannya kasar. Yakin, yakin. Apa itu sikap kalau gitu? Apakah yang kalian ngerti atau yang kalian tahu disebut sikap atau attitude itu kalau jalannya membungkuk, atau kalau ngomongnya nggak ada kebun binatangnya gitu ya, nggak ada kata anjir. Anjir itu bukan bahasa kasar ya, kalau di KBBI ternyata anjir itu artinya adalah saluran air yang kecil, namanya anjir. Apa? Jadi apa itu sikap? Cara bertindak, benar. Cara bertindak yang seperti apa? Yang cara bertindak yang apa? Kenapa nggak bisa? Sesuai nilai atau value, bukan nilai skor yang ada di rapot. Oke, sekarang saya tanya, secara nilai lebih baik mana, jujur atau bohong? Jujur. Oke. Kemudian secara nilai lebih baik mana ber di ini ya, di masyarakat kita berbicara dengan kata yang pantas atau yang tidak pantas. Oke, kalau gitu lebih baik mana? Oh, kamu berhadapan dengan orang yang berbicara kasar tapi dia jujur, atau dengan orang yang kata-katanya lemah lembut, tidak ada kata kasar tapi dia munafik? Di antara kedua itu tidak ada yang lebih baik, ya kan? Tapi paling tidak ketika kamu lebih suka orang jujur, ya maka kejujuran itu yang dipegang. Tapi bukan berarti membolehkan itu ya. Artinya apa? Yang disebut dengan perilaku atau sikap itu jangan kalian sempitkan hanya dengan cara jalan di depan guru, cara nyium tangan guru, cara ngomong sama guru. Oke, yang disebut dengan nilai, contohnya adalah kedisiplinan. Oke ya. Kemudian integritas. Kemudian tanggung jawab. Dan lain sebagainya. Ya, disinilah muncul kemampuan psikososial, kemampuan emosional. Ada istilah kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan apalagi sosial, itu adanya di attitude semua. Jadi ketika kita berbicara attitude, kita berbicara tentang sikap manusia yang memiliki nilai kemanusiaan. Pernah saya sampaikan di ketika buka bersama, ya, simple. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah kamu tidak melakukan sesuatu kepada orang lain yang apabila kamu melakukan itu kepada dirimu sendiri kamu juga tidak suka. Itu akhlak, itu attitude. Kalau bahasa nabinya, simpelnya, kamu tidak melakukan sesuatu yang apabila hal itu terjadi pada kamu, kamu tidak suka. Kamu suka nggak dicuekin? Nggak, makanya jangan pernah nyuekin orang. Kamu suka nggak dibohongin? Makanya nggak ya, jangan pernah ngebohongin orang. Nggak usah saling tunjuk-tunjukkan. Rumusnya gampang, kalau kamu pernah dibohongin, itu artinya kamu pernah ngebohongin orang. Kalau kamu pernah nyuekin orang, kalau kamu pernah dicuekin orang, berarti kamu pernah nyuekin orang. Kalau kamu pernah nungguin orang berjam-jam, berarti kamu pernah melakukan hal serupa terhadap orang lain, walaupun bukan orang yang kalian
bikin menunggu gitu loh. Kamu misalkan janjian sama si Giza. Kamu janjiannya misalkan jam 3 tadi. Si Giza udah nungguin, kamu datang jam 3.25. Kesel nggak si Giza? Tapi atas nama pertemanan dia gak enak. Oke, suatu saat dia janjian sama saya. Saya bilang jam 3, saya baru muncul setengah 5. Kesel nggak dia? Ya seperti itulah akhlak, seperti itulah sikap. Ketika kamu ketika kamu mengalami sesuatu, berarti itu adalah hal yang pernah kamu lakukan terhadap orang lain. Itu namanya attitude. Kenapa orang Jepang? Kenapa di Jepang itu salah satu nilai yang mereka pegang adalah tidak pernah terlambat. Terlambat 5 menit, salah satu menteri di Jepang langsung minta maaf di depan publik. Di Indonesia mana bisa terjadi seperti itu. Ya kan? Karena itu nilai budaya Jepang seperti itu. Ya. Di Jepang ada peraturan yang mengharuskan karyawan pulang tepat waktu. Di Indonesia belum jam pulang udah pulang duluan. Budayanya beda, nilainya berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan attitude. Ketika kita bertindak sesuai dengan nilai yang kita yakini. Ketika seseorang memiliki value, ini sebelum saya tutup, ketika seseorang memiliki value atau memiliki nilai, maka dia memiliki yang namanya harga diri. Kalau orang sudah punya harga diri, maka orang tersebut tidak perlu menjual diri untuk dihargai. Kalau kamu masih perlu menjual diri kamu untuk dihargai orang lain, berarti kamu tidak punya value, tidak punya harga diri. Sampai sini ada pertanyaan? 2 menit lagi selesai. Ada pertanyaan? Oke, ya. Itu dari saya. Jadi saya simpulkan sedikit bahwa kompetensi itu meliputi 3 hal. Kamu punya pengetahuan, kamu punya keterampilan, dan kamu punya sikap. Kamu pinter, kamu jago praktek, kamu nggak punya sikap, nol. Saya percaya sama saya sudah banyak ngobrol dengan orang-orang industri yang repot, yang hilang dari pendidikan sekarang, yang hilang dari lulusan sekarang adalah attitude. Mereka jago-jago, mereka pinter-pinter, para lulusan SMK atau kuliah sekarang, tapi mereka nggak punya attitude. Ini permasalahan kita sekarang. Saya bilang sekali lagi, knowledge dan skill itu sangat mungkin digantikan oleh robot. Jadi satu benteng yang tersisa bagi manusia adalah attitude. Kalau manusia tidak punya attitude, selesai. Maka akan digantikan oleh robot. Oke, itu saja dari saya. Kita bertemu lagi di minggu depan ya. Minggu depan saya nggak tahu bisa masuk atau tidak karena harus ada nguji di luar. Tapi kalau ada waktu nanti saya masuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.